nuklir miniatur menghapus apa yang tersisa dari fitur kota. Sementara itu di kota yang sama, tim Palang Merah Internasional dikawal Al-Qassam. Bagian kelompok Hamas tengah menggali puing-puing demi mencari sandera Israel yang meninggal. Tim menemukan 3 jasad yang tertimbun reruntuhan dengan menggunakan alat berat. Salah satu jasad dikenali adalah Kolonel Asaf Hamami, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza. Pemirsa, di tengah puing dan debu, anak-anak Gaza masih bisa tersenyum. Ya, senyuman mereka kini lebih merekah setelah gencatan senjata Hamas Israel diberlakukan. Senyum anak-anak Gaza terlihat setelah gencatan senjata antara Hamas Israel diberlakukan. Di tengah puing-puing dan debu, anak-anak Gaza masih memberikan arti kehidupan. Tidak ada taman bermain, mereka menjadikan batuan sebagai mainan. Tidak hanya itu, tenda pun dijadikannya tempat sukacita bermain dengan teman-teman seumurannya. Mereka terus bermain dan senyuman mereka merekah, seolah mereka berkata mereka bukan anak-anak perang, melainkan anak-anak harapan dan kehidupan mereka lebih kuat daripada kehancuran. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis di Utrecht, Belanda, pemirsa. Ya, sejumlah aktivis pro-Palestina menggelar peringatan untuk mengenang 248 jurnalis yang tewas di Gaza. Pada Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis yang ditetapkan PBB pada 2013, puluhan aktivis pro-Palestina menghadiri upacara peringatan di Utrecht, Belanda. Mereka mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawanya selama genosida Zionis Israel di Gaza. Menurut laporan PBB, setidaknya 248 wartawan telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, 75 jurnalis Palestina ditangkap sejak agresi Zionis Israel ke Gaza, 48 jurnalis dari tepi barat dan Yerusalem, serta 27 dari jalur Gaza. Menurut data PBB, sekitar 90% kejahatan terhadap jurnalis di seluruh dunia tidak pernah dijatuhi hukuman. I think with not letting in journalists from whatever countries within the Gaza Strip and Palestine in general, it is still an attempt of the Zionist entity to silence the voices that speak out and that show the truth, not even speaking up, but just showing what is going on. 2 November ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Hari peringatan ini merupakan seruan global untuk memperjuangkan kebebasan pers. Pemirsa, pasukan Zionis Israel mengerahkan alat berat untuk membangun pos militer baru di Provinsi Quneitra, Suriah. Pasukan Zionis terus memperkuat kehadiran ilegal mereka di Provinsi Quneitra, barat daya Suriah. Pembangunan pos militer baru ini terjadi di dekat pinggiran kamp militer Al-Hamidi yang didirikan Zionis setelah mereka menduduki sebagian besar wilayah Suriah tahun lalu. Akibat pembangunan ini, warga Suriah yang menjadi petani dan pengembala kehilangan mata pencahariannya. Invasi Israel ke Suriah Selatan dimulai setelah pasukan oposisi menggulingkan rezim Assad pro-Iran pada 8 Desember 2024. Tel Aviv tidak hanya merebut kendali atas zona demilitarisasi di sepanjang dataran tinggi Golan, namun merangsek ke Provinsi Daraa dan Quneitra serta Gunung Hermon di perbatasan Suriah-Lebanon. Pemirsa, pihak pasukan dukungan cepat menangkal semua tuduhan dari pemerintahan Sudan. Mereka mengklaim bersama rakyat ingin menghapus rezim pemerintahan sebelumnya. Pihak pasukan dukungan cepat menangkal semua tuduhan dari otoritas pemerintahan Sudan. Mereka mengklaim bahwa pihaknya bersama rakyat ingin menghapus rezim pemerintahan sebelumnya. نحن نؤكد بأن قوات العدو
جيش الحركة الإسلامية والكتائب المتحالفة معهم وكل الميليشيات وغرفهم الإعلامية وكل آلاتهم وأدواتهم اللي عدوها للحرب هي تعمل ليلا ونهارا بغرض إنها تدخل في أذهان الناس فكرة إنه الدعم السريع ده ميليشيات وإنه الدعم السريع بيرتكب انتهاكات ضد المدنيين، ولكن نحن نؤكد بأن قوات الدعم السريع هي وقفت مع الشعب السوداني في ثورته العظيمة ثورة ديسمبر وانحازت لرأي الشعب السوداني، وهي فقط تريد للشعب السوداني حياة كريمة وتريد للشعب السوداني ديمقراطية وسيادة في هذا الوطن. Sebelumnya pihak otoritas pemerintah Sudan mengonfirmasi sebanyak 2.227 orang meninggal dunia. Para korban adalah warga sipil di Darfur Utara Al-Fashir. Al-Fashir adalah benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur. Perang saudara di Sudan sudah memasuki tahun ketiga. Ya pemirsa, lebih dari sekedar minuman, kopi kini merupakan bagian dari gaya hidup. Ya, selain rasa pecinta kopi pasti akan mencari kedai kopi yang unik dan nyaman. Bagi Anda penggemar kopi, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Attitude Coffee yang berlokasi di kawasan kota wisata Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di sini Anda akan menikmati sensasi kopi Nusantara, juga berbagai sajian istimewa dari para barista. Berkonsep modern, Attitude Coffee menyuguhkan kopi pilihan Nusantara yang disajikan dengan aneka rasa, seperti Bad Attitude, kopi yang diracik sedemikian rupa untuk memanjakan lidah para pengunjung dengan sentuhan barista. Karena dia tuh nggak bikin aku sakit ini ya, asam lambung aku nggak naik gitu, karena nyaman di lambung aku. The best kopinya, aku suka. Ya enak ya, karena nyobain yang Americano, dan saya juga ya lebih suka kopi yang hitam kayak gini, dan enak lah. Konsep kedai kopi didesain sedemikian rupa sehingga membuat nyaman para penikmat kopi, mulai dari area bebas asap rokok, area merokok, hingga ruang belajar menjadi barista. Kami hadir dengan kualitas yang sangat baik, dengan harga yang luar biasa, sangat bersahabat. Dan kami punya produk-produk yang luar biasa, mungkin yang teman-teman nggak temukan di kopi lain. Tak hanya kelas barista, Attitude Coffee juga membuka peluang untuk menjadi pengusaha di bidang food and beverage, khususnya kopi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara akan hadir di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ribuan peserta dari puluhan negara akan meramaikan pameran tersebut. Pameran berskala internasional di bidang makanan dan minuman, Siao Interfood 2025 akan digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai dari 12 hingga 15 November. Pameran kuliner terbesar di Asia Tenggara ini nantinya akan menghadirkan 1.500 peserta dari 26 negara, termasuk 100 UMKM unggulan Indonesia dengan produk inovatif siap ekspor. Diinisiasi oleh Krista Exhibitions yang akan mempertemukan ribuan pelaku bisnis industri makanan dan minuman, mulai dari produsen, distributor, hingga inovator teknologi pangan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Siao Interfood 2025 akan menampilkan teknologi Smart Robotic Cooking yang akan menjadi sorotan utama dalam pameran kali ini. Lebih dari 65.000 orang telah melakukan registrasi secara online. Di tahun ini, Krista Exhibition menargetkan sebanyak 90.000 pengunjung selama pameran berlangsung. Kali ini juga diadakan kompetisi, baik itu masak-memasak, pastry bakery, kompetisi kopi, dan juga mengenai teh dan mixologi. Jadi ini adalah ajang yang sangat penting untuk menampilkan produk makanan minuman dan juga makanan olahan, dan juga tidak kalah pentingnya juga adalah teknologi pangan ditampilkan juga di pameran Siao Interfood yang ke-26 kalinya. Melalui pameran ini, Indonesia akan mampu memperkuat posisinya sebagai pusat industri makanan berkelas global, sekaligus menjadi ajang promosi produk UMKM untuk go internasional. Pameran ini diharapkan mampu mengembangkan kuliner di Indonesia agar semakin kreatif, adaptif, dan mendunia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, Yudi Richard, iNews melaporkan.